Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu guru hebat semuanya yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti acara penugasan 1, yaitu definisi konsep asesmen pembelajaran digital. Puji syukur kita pada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di siang hari ini kita diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di SDN 2 Losari Kidul untuk mengikuti acara desinasi. Sebelum acara kita mulai, kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu guru hebat, kita mulai saja ya untuk definisi ini, konsep asesmen pembelajaran digital. Pengertian dari asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan perkembangan anak serta menyajikan hasil dalam bentuk deskripsi atau narasi yang digunakan untuk mengenal anak secara rinci. Ini menurut Profesor Dr. Amitayus MPG 2020 dalam buku modul 1 konsep asesmen, evaluasi dan kaitannya dengan pembelajaran halaman 18. Yang pertama, ini akan saya paparkan mengenai menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Tujuan utamanya dari asesmen pada umur ini adalah untuk menilai sejauh mana peserta didik telah mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Kompetensi ini mencakup keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik. Dengan nilai pencapaian kompetensi, guru dapat mengetahui kemajuan peserta didik dan memberikan umpan balik yang tepat untuk membantu peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang kedua, itu adalah memberikan umpan balik yang efektif. Tujuan asesmen pada umur ini tidak hanya sebatas mengukur kemampuan peserta didik, tetapi juga membuat umpan balik yang efektif terhadap proses pembelajaran. Dengan memberikan umpan balik yang tepat, guru dapat membantu peserta didik memahami kelebihan dan kekurangan dirinya, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kemampuan dan pencapaian kompetensi. Yang ketiga, itu untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran dengan melaksanakan asesmen secara formatif. Guru juga dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan peserta didik serta menyesuaikan pembelajaran agar lebih efektif. Yang keempat, itu adalah untuk mendorong pengembangan diri peserta didik. Tujuan umur adalah untuk mendorong pengembangan diri peserta didik. Dengan memberikan umpan balik yang efektif, peserta didik dapat memahami kekurangan dan kelebihan dirinya, serta dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Dengan demikian, asesmen dapat membantu peserta atau peserta didik dalam mencapai tujuan karir dan kehidupan yang diinginkannya. Nah, tujuan asesmen itu sendiri adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran ya Bapak Ibu. Nah, sekarang coba Bapak Ibu lihat di slide berikut ini. Menurut Bapak
mana yang lebih menarik bagi siswa. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama atau gambar yang kedua, Ibu? Iya. Di situ yang menarik tentunya gambar yang kedua ya. Dengan melihat gambar tersebut, anak-anak sangat antusias tentunya dalam pembelajaran. Kemudian di sini selama ini dalam pembelajaran itu kita sering itu kepada anak-anak bahwa tidak boleh membawa smartphone. Apakah Bapak Ibu melarang siswa membawa smartphone? Iya tidak? Iya. Nah, kemudian apa yang mendorong Bapak Ibu membuat kebijakan tersebut? Oh iya, boleh seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini asesmen pembelajaran digital, pembelajaran hingga kini telah menyentuh ranah teknologi. Asesmen pembelajaran tidak lagi dilakukan secara manual. Itu menurut Ramadhani et al. Tahun 2020 ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memberikan contoh untuk pembelajaran digital itu. Salah satunya adalah dengan kuisis. Mengelola asesmen digital dengan kuisis. Nah, sebelum masuk ke pengelolaan asesmen digital, saya ingin kita mendengarkan musik terlebih dahulu. Nah, coba Bapak Ibu dengarkan musiknya, kemudian resapi, relaksasi sebentar. Nah, relaksasi dulu, hayati musiknya, kemudian pejamkan mata sebentar, rasakan. Pejamkan mata, kemudian kita tarik nafas dalam-dalam. Semoga dengan mendengarkan musik relaksasi ini, Ibu Bapak bisa merasakan dari dalam diri kita semakin rileks ya Bapak Ibu.
Ya, itu tadi relaksasi sebentar untuk musik saksofon ya, Bapak Ibu kita. Bagaimana yang Bapak Ibu rasakan setelah relaksasi? Bagaimana perasaannya? Lebih stres? Senang, nyaman. Iya. Ya, tentunya lebih rileks ya. Nah, sekarang akan saya ajarkan mengenai bagaimana cara mengelola krisis untuk anak-anak. Krisis dan kelebihannya. Yang pertama itu dapat memberikan data dan statistik hasil kinerja siswa secara langsung. Kemudian dapat dikerjakan saat pembelajaran berlangsung atau bersama-sama. Dapat dijadikan PR sehingga dapat dikerjakan kapan saja dan di mana saja oleh siswa asalkan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan. Nah, untuk kelebihan lainnya, kuisis ini memiliki fitur untuk presentasi pembelajaran dan asesmen. Memiliki banyak template siap pakai. Kemudian memiliki analisis hasil asesmen siswa. Dapat digunakan oleh pendidik dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi. Kemudian pengaturan waktu pada kuisis itu yang fleksibel. Aplikasi ini semakin menarik karena dapat menambahkan gambar ataupun meme lucu pada setiap pertanyaan. Kuisis sebagai asesmen pembelajaran merupakan salah satu platform online yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran ataupun asesmen pembelajaran. Platform lainnya yang bisa kita gunakan untuk media pembelajaran dan asesmen diantaranya adalah Kahoot, Wordwall, dan lain-lain ya Bapak Ibu. Nah, ini kita jika ingin mencoba membuat kuisis yang pertama, di situ Bapak Ibu masuk ke halaman HTTPS kuisis ya Bapak Ibu. Nah, di situ ada tangkapan layarnya. Kemudian yang kedua itu klik register. Kemudian jika sudah sukses register, Bapak Ibu bisa klik teacher. Yang selanjutnya kemudian isi kotak sesuai permintaan. Kemudian lanjutkan. Jika Bapak Ibu masih kurang jelas, di situ ada tangkapan layarnya. Di situ bisa melihat Bapak Ibu. Dia nanti bisa mempraktekannya ya Bapak Ibu. Kemudian untuk membuat kuisis yang kedua itu klik buka pembuat kuis. Kemudian masukkan nama kuis yang akan dibuat. Misalnya kuis pembelajaran 1. Kemudian setelah itu pilih bahasa. Pilih bahasa Ibu mau menggunakan bahasa apa. Di situ banyak bahasa Indonesia atau bahasa apa ya. Kemudian masukkan gambar, boleh klik simpan. Klik buat pertanyaan baru untuk mulai membuat pertanyaan. Kemudian kita akan dibawa ke halaman seperti di bawah ini. Isilah sesuai dengan informasi di bawah ini. Yang pertama untuk membuat pertanyaan. Yang kedua
1, ketiga untuk opsi 2, yang keempat untuk opsi 3, yang kelima untuk opsi 4, yang keenam untuk menghapus pilihan cukup tekan ikon tempat sampah. Kemudian untuk jawaban yang benar silahkan klik tanda cetak di sebelah kiri sampai berubah menjadi hijau. Yang ketujuh, untuk menambahkan opsi jawaban. Yang 8, untuk mengatur waktu jawab pilih 5, 10, 15, 20 dan seterusnya, waktunya dalam detik. Yang ke-9, jika semuanya sudah selesai, baru Bapak Ibu klik simpan. Nah, di sini untuk lebih jelasnya ada tangkapan layarnya. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut. Kemudian untuk membuat kuis di kuisis yang kedua itu adalah silakan membuat pertanyaan sebanyak yang Bapak Ibu inginkan. Jika sudah, silakan klik selesaikan kuis, lalu isi nilai dan pilih relevansi mata pelajaran. Kelas untuk siswa itu kelas berapa? Kemudian pilih subjek relevansinya itu apa? Silakan pilih kuis tentang apa. Nah, di sini itu bagaimana cara memberikan pertanyaan kuisis.com kepada siswa. Langkah yang pertama, Bapak Ibu itu klik permainan langsung. Kemudian langkah yang kedua, silahkan lakukan pengaturan seperti di bawah ini. Yang pertama, itu jika berwarna hijau, pertanyaannya akan acak buat hijau. Langkah yang kedua, jika berwarna hijau, jawabannya akan diacak buat hitam. Yang ketiga, itu buat hitam. 4 sampai 8 buat hijau. Nah, selanjutnya itu langkah yang ketiga. Setelah selesai, silakan lanjutkan, maka kuis siap diberikan kepada siswa. Kemudian ketik join kuisis.com di browser HP. Untuk lebih jelasnya, ini ada tangkapan layar ya Bapak Ibu. Nah, untuk siswa nanti boleh langsung klik mulai. Kemudian jika ingin cara mengikuti kuis online kuisis.com, langkah yang pertama itu enter join.kuisis.com, lalu klik ikon gabung. Lihatlah gambar di bawah ini. Itu langkah-langkahnya sudah ada di tangkapan layar. Nanti boleh Bapak Ibu praktekkan. Untuk lebih jelasnya, jika Bapak Ibu belum mempunyai akun kuisis di HP, ini langkah-langkahnya.